jauh. Kita lihat aja bagaimana kapabilitas dari Clean nantinya untuk bisa menjaga posisi di dalam game ini. Belum lagi ada Cecil. Ya, tentu akan dibuktikan oleh kedua tim ini di Land of Dawn. Game yang keempat penentuan akankah dari tim RSGPH yang akan melawan RRQ Hoshi di Grand Final ataukah dari tim Omega yang akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Nah itulah yang akan kita saksikan di mana Demon Kite dengan Karinanya udah dia gunakan kembali. Ada Grok yang langsung hadir untuk langsung menemani. Sementara ini yang kita sebutkan tadi. Sedikit lagi EP tersisa mereka paksakan. What? Oh First Blood sudah hadir tapi balasannya adalah Eman untuk Kelra. Dua harus tumbang, Light yang malah selamat. Gak bisa untuk menghindari dari agro turret. Eman juga harus menjadi korban. Wow, Kelra dapat poin, Eman enggak. Itu dia. Itu dia beda yang pastinya akan ada perbedaan. Asis dong ya Eman ya. Iya untuk gol di awal-awal seperti ini. Tapi Demon Kite, ada Chanu, Power of Nether, udah digenggam, udah dipegang. Siap untuk langsung dihantamkan ke arah Karina. Tapi Light terus-terusan menemani ke arah Eman. Emannya nggak mau dibiarin sih. Apalagi dengan keunggulan Popol Kupa di early, itu bisa mendobrak semua laning. Ketika satu laning udah dimenangin, gold lane-nya dia geradak habis, dia bisa move ke laning yang lainnya. Bisa ngedapetin objektif gaming dengan mudah. Tapi Ryzen bukan hero yang bisa untuk ditutup sebelah mata aja, karena dia rotasinya juga sangat cepat. Bisa menanggulangi semua wave minion, berotasi dengan cepat, tapi kalian bisa cepet-cepet nih pakai kode promo dari Grab. Bisa buat GrabFood, bisa buat GrabMart, pakai MSCX Grab untuk ngedapetin 20.000 diskon ditambah dengan pulsa gratis. Wah sedap kali. Nikmat mana lagi yang bisa kau dustai. Hey, coba lihat itu dari tadi si Kufranya. Emang lama banget dia ngecamp di bagian dari tepat inner antara inner dan juga outer turret yang ada di dalam area dari Kelra. Di bawah Nutsnya udah level 4. Siap untuk melakukan fight pula. Menunggu rekannya hadir dan Aqua dengan Cecilian yang milikin. Tapi Turtle, ada Demon Kite, seorang diri, Nuts dan juga Aqua. Mereka udah bergerak bersama. Ada Bari langsung dikeluarkan. Tapi ternyata ada Retribution terlalu depan. Malah untuk kali ini Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Omega. Ada Bad Fish, ada Dawning Light kena ke dalam satu area. 3 player menjadi korbannya. Darahnya kaget. Ya, tapi untungnya nggak ada korban jiwa ya. Untuk sementara 1 untuk 1, gesekan tak bisa untuk dihindari. Pemain dari RCPH dan juga Omega kayak kelihatan banget semua objektif nggak mau direlain gitu aja. Kontes objektif selalu terjadi Om. Ya mau gak mau mereka harus melakukan hal tersebut dan bahkan di sini untuk gold 10-nya ini diawasi dengan para roamernya karena mereka butuh untuk dari gold laner agar bisa beraksi juga dan balik lagi dengan dikitnya escape mechanism ya yang mungkin dimiliki oleh Popol Kupa. Ini harus berhati-hati banget dari si Eman. Ya, Emannya udah bersiap-siap juga dan jangan sampai kelewatan ya. Ada MSCPS, jadi buruan langsung login dan selesaikan questnya. Wah. Dari Nuts di departemen dikasrak habis, Ryzen hadir tapi steel cable-nya gagal untuk kabur. Nyaris saja bisa di-outplayed oleh Nuts. Tapi Nuts cukup sekarat merelakan begitu saja satu sama lain di arah top lane. Akan menjadi fokus bagi RSGPH, dapetin satu turret tanpa bisa di-defense. Diusir mundur, Light sebagai frontliner terdepan. Bouncing ball dikeluarkan untuk kabur aja. Nggak mau terjadi gesekan berlebihan karena mereka udah cukup puas ngedapetin satu turret top lane. Yap, dan sekarang waktunya untuk Eman berubah posisi. Yes. Atas sudah tumbang. Pindah. Proyek mana lagi yang akan saya selesaikan ini Pak? Tergantung tender. Iya. Bottom lane, bottom lane. Batem-batem. Tolong instruksi dan saya akan bergerak deh. Udah nih, udah mulai jalan sih. Kalau kita ya itulah keunggulan dari Popol Kupa yang marksman early. Bisa dapetin plating kill-nya cepat dan juga bahkan turretnya bisa langsung hilang. Dan terlihat ini bawah menit yang keempat juga mereka berhasil untuk mendapatkan first objective. Jadi goldnya selain daripada leading gold, mereka leading dalam sisi untuk pergerakan yang bakal dimainkan. Jadi visionnya jauh lebih luas untuk RSG. Ya, sangat luas, atas jebol, mereka bisa berfokus dengan laning lainnya. Tapi mereka nggak mau pindah dulu karena Turtle ada di top lane. RSGPH, mereka udah mulai ngelakuin setup, mereka mulai mengakuisisi, mau menangin dari segi posisinya terlebih dahulu. Nih Ryzen udah punya Hunter Strike loh, damage-nya pasti akan jauh lebih sakit lagi. Tapi barusan ada satu Sanguine Claw, bad impact-nya belum dikeluarin. Ada Dawning lah pula yang membalaskan keadaan, tapi Turtle-nya menjadi milik dari Ryzen kembali. Mereka pun mundur pula, ada 3 player yang memiliki oleh RGPH. Mereka jauh lebih sabar di dalam match kali ini ataupun di dalam game kali ini. Ya main objektif doang, nggak mau perang, maju mundur, maju mundur. Yes, dari emblemnya kali ini juga Weapon Master dipakai oleh Eman.
movement speed dan juga physical attack menjadi bantuan dia juga. Sedangkan untuk Kelra sendiri menariknya adalah dia pakainya ke arah dari ini ya. Tapi Nas dalam bahaya nih Om, karena dia lagi digasak habis-habisan. Steel cable kiri kanan, Nas pun tumbang pada akhirnya. Tanpa bisa ada bantuan dari RSGPH karena dari RSG mereka sibuk ke area bottom lane. Berusaha untuk ngedapetin turret, bermain objektif. Eman, Demon Kite dan juga Light 3 bahkan 4 dari tim RSGPH. Mereka berkutat dari area bottom lane, udah ada Aqua yang bersiap. Dan dari Omega mereka melakukan defense sekuat tenaga di arah bottom lane-nya. Yap. Di bawah hampir aja mereka bisa mendapatkan lagi karena satu auto turretnya. Tapi Chanu seorang diri, Paw of Nether, ada Light yang tepat bersembunyi di dalam rumputan. Tapi mereka saling cuek aja. Mungkin ada masalah tapi bisa diomongin baik-baik ya teman-teman. Kenapa harus saling cuek kayak begitu? Curhat aja curhat. Komunikasi adalah kunci. Tapi komunikasi dari RSGPH sih bagus banget. Mereka mainnya objektif aja, tarik ulur. Omega pun demikian. Mereka ngerespon dengan sangat cepat. Satu turret di area atas berhasil mereka amankan. Bahkan dari segi network pun Omega jauh di atas RSG di menit yang kelima, 1000 loh. Dibandingkan dengan apa yang udah didapetin RSG. Tapi 1000 itu sangat berarti di menit yang early seperti ini. RSGPH mereka bersigap untuk melakukan grouping di early game. Sampai sekarang gak pernah bisa terpisah. At least ada 3 member atau 4 member yang berjalan bersamaan. Tapi untuk Ryzen-nya coba lihat terus menyeset aja loh Budekara Nats yang gak dikasih gerak. Walaupun butuh waktu yang cukup lama bagi Ryzen bisa menghancurkan satu hero tersebut. Nah, Falling Star Moon udah dikeluarin cuma buat clearing minion aja, mau mempertahankan. Tapi ngelihat dari Renzio-nya yang bisa nge-split terus-terusan, Nats bisa menanggulanginya juga. Ini dua player yang akan bertemu untuk mempertahankan ataupun nge-push. Yes, dari Renzio-nya udah dia push aja nungguin di sana. Potong minionnya dan bahkan dia pede karena dia punya 3 bar HP. Yap. Tebel banget, susah buat ditumbangkan. Tadi bahkan Esmeralda udah nge-star dance. Wah, Dikapruk. itu dia Bude bagus banget loh. Pergerakan dari lane benar-benar gak diketahui tapi ternyata turtle-nya lagi dan lagi Ryzen loh. Ya, mereka terlalu berfokus untuk ngepanis dari segi playernya. Tapi dari segi Turtle, Omega 3 kali berturut-turut nggak pernah ngelepasin kepada RSGPH. Ini sangat berbeda ya. Omega terlihat sangat superior di game kali ini. Mereka bisa untuk mengontrol early game-nya lagi. Sesuai dengan game yang sebelumnya. Ya, early game. Titik balik sebenarnya untuk semuanya. Tapi yang dari tadi juga, game 1, game 2, early game yang pegang, ternyata bisa dibalikin juga. Jadi RSGPH mereka masih menunggu momen yang tepat juga. Apalagi mereka punya Popol Kupa di sini. Mereka bisa main lebih cepat lagi untuk mengontrol mid game-nya. Agar mereka bisa mendapatkan keuntungan lagi. Karena mereka dapetin turretnya ini unggul dibandingkan dengan Smart Omega. Cuma lihat Ryzen udah level 11 nih. Sedangkan dari Demon Kite baru level 9. 9. Jadi kelihatan banget sih betapa superiornya Ryzen bergerak terus kesana kemari, farming patternnya nggak kehenti, dia pun nggak tumbang, ditambah 1 poin kill yang dia kantongi. Benar. Bekal Banget. Crosshair juga sudah dipakai oleh Renzio. Sekarang dia bakal lebih nyaman untuk melakukan split push. Damage-nya juga sudah ada. Dan sisanya tinggal nunggu sebenarnya siapa yang bakal menghalangi Renzio-nya. Karena inilah strats yang dipakai oleh Smart Omega juga di game yang pertama ya kan. Mereka split, mereka punya Fanny, mereka juga punya Masya. 2 hero yang bisa melakukan split push, potensinya besar banget dan bahkan bisa mencuri turret demi turret. Ya, curian-curian, tapi Omega kayak memberikan Renzio waktu untuk nge-split di area atas yang menjadi fokus. Dia belum beranjak. Berapa menit coba di area top lane? Biarin ini berdua di atas nih ya. Lagi memang bertamasya mereka di atas tapi Ryzen. Tyrant Revenge-nya nggak kena. Tapi malah langsung dibalaskan begitu karena Chanu ya tadi numpang lewat. Ada Sanguine Claw, ada Bad Face, Bad Impact dikeluarin. Turun lagi tempo permainan sampai hampir menyentuh di menit yang 9. Masing-masing poin kill hanyalah 2. Ya, 2 aja. Pokoknya main objektif. Inilah dia permainan dari kedua grand finalis dari MPL Filipina. Dan harus bertemu kembali. Satu sama lain udah mengetahui gameplaynya. Mereka udah ngelawan ini udah kayak berkali-kali dari regular season, dari babak final juga. Banyak pelajaran yang mereka dapatkan, apalagi khususnya dari 3 game sebelum ini. Ya. Gak ada yang terlalu berlebihan untuk melakukan gerakan, berfokus hanya untuk objektif aja. Yes, dan bahkan mereka berusaha untuk memenangkan level, dapetin attribute advantage, baru mereka mau fight. Atau bahkan ya udah pick off 1 baru kita mau. Ini lihat nih barengan terus-terusan nih Nats dengan Renzio nih. Iya. Udah gak bisa mau diapain. Satu tebel, yang satunya damage juga bakal cukup buat numbangin Renzio. Dan Immortality udah dikantongin sama Light nih. Jadi mulai satu persatu itemnya mereka siap untuk melakukan peperangan khususnya di arah Lord. Lagi dan lagi Lord menjadi sasaran utama. Menjadi penentu pula bagaimana war akan berlangsung dan mengontrol lane tentu akan lebih mudah ketika Lord berada di tangan mereka.
Oke, Canunya tersembunyi di dalam rumputan. Wolfnetter belum dikeluarkan sejauh ini. Light. Nah, Light itu tuh. Mau kemana lagi Tyrant Reverse-nya? Inilah yang pastinya akan mengejutkan sekali nih Wawa. Yes. Dan dari itemnya Endless Battle sudah jadi. Berserker Fury juga sudah ada untuk si Kelra. Ya bakal sedikit lebih pedas apalagi dia punya killing spree tadi. Dan juga ada physical penetration yang dipakai untuk Talonnya dan Scarlet Phantom untuk Kelra. Wow, baru aja dibeli ya Om. Baru banget. Fresh. Fresh Grass. from the oven ya. Yes. Di toko. Ya, fresh from the shop. Shop. Ah, Shop. Shop. Oke, Bahasa Inggrisnya shop ya. bagus. Bagus. Tapi ya ada Lord yang udah di depan mata dari Demon Knight. Caknu menjadi mata-mata dari Omega. Dia memberikan informasi. Guys, Lordnya guys udah dicolek nih tinggal separoh. Karena dari movement ability Raizen yang sangat tinggi, Ya. dia bisa dengan cepat melakukan respon, bisa nge-follow up, dan ngelakuin retreat. Pencurian bisa banget terjadi nih untuk tim Omega, belum lagi Caknu dengan wild charge-nya. Dia bisa nyundul siapapun yang ada di area Lord. Oke, sementara untuk Kelra sendiri udah berhasil untuk mendapatkan lagi ke arah satu outer turret yang ada di bottom lane. Renzio free banget berlarian di area river tanpa penjagaan wave minion di tengah. Dia hancurkan Tyrant Revenge-nya, lompat ke arah Cano, ada Downing Light pula. Saling membalas aja, saling mengeluarkan masing-masing sword skill-nya walaupun belum ada peperangan yang benar-benar terjadi. Ya, mancing mania, mancing emosi ini namanya. Karena arah GPS dan juga Omega sabar-sabaran. Nas di area depan juga dia bisa nahan semua damage dari tim Omega. Sementara Downing Light memakan 2 player dari RGPA. Sekarat, udah 2 bar yang harus hilang. Tapi Renzio, Batfish sudah di-trigger. Aqua mengeluarkan Batfish-nya. Dan ini menjadi salah satu informasi yang penting untuk tim Omega. Waduh tuh Renzio dikeroyok habis-habisan kayak begitu masih pede aja deh. Ayo Iya, sini. masih 3 bar XP. Garuk aku guys. Kecuali ada Aqua di bagian belakang yang tetap memberikan damage begitu konstan. Tapi untuk Lordnya udah Wah, dicolek Ryzen. Hei, Karina terjerempap masuk ke dalam jurang yang terdalam. Dari menit kali ini. Ini Lordnya. Wow, udah berhasil diamankan oleh Omega. Benar, peluang sih tadi dari Renzio ngelihat udah tinggal 14 HP, ditabrak langsung dengan adanya Thunderclap juga. Tumbang dan bahkan dapetin bonus berupa loh. Nih, Omega balik lagi dengan 3 hero yang dibawakan di game yang pertama ya. Mereka berhasil untuk unggul. Sini benar-benar apalagi yang akan mereka lakukan karena temponya juga sangat-sangat lambat sekali. Mereka hanya saling kiting aja, mereka hanya saling ngebait aja. Belum mau saling melakukan war yang begitu besar loh Bude. Ya, mereka nggak mau melakukan war tanpa bisa mereka menangkan. Jadi cukup objektif aja. Objektif, mundur, kelas. Nggak terlalu memaksakan juga karena Omega masuk dengan adanya Lord di area top lane. Bottom lane-nya Renzio berhadapan dengan Nats. Tapi tengah udah digiring pula RGPH. Mereka harus berfokus terhadap top lane-nya karena Lord masuk. Tapi di area bawah Raizen udah ngegasrak Nats. Dan Nats-nya geli-geli aja. Dia bisa nahan semua damage dari 2 player dari tim Omega di area bottom lane. Yang hilang cuma shieldnya ya tadi. Iya. Kalau kita lihat dari Natsya sendiri dan ya defense pastinya masih bisa ditahan oleh Arashi. Tinggal next Lord lah ya. Karena ini duelnya bakal terfokus untuk di area dari Lord juga. Yap, Nats barusan Falling Star Moon mentok ke arah dinding. Entah memang mentok ke arah dinding atau memang mau lompat di situ aja. Oke. Mau naik ke atas dinding kayaknya Pak Pulung ya. Waduh. Mau cosplay jadi Link. Lupa jati diri dia. Iya. Nah, tapi itemnya Om ini udah kayak bedanya cukup loh. Hampir 5.000, 6.000 dari Omega keuntungan. Benar, mungkin selisih dari 2 sampai dengan 3 item ya. Renzio juga tadi baru saja untuk menyelesaikan satu buah Twilight Armor dikombinasikan dengan Guardian Helm. Lebih sakit plus ada Curse Helm juga, ini koleksi baju Zirah dengan juga helm. Yep. Sudah dikoleksi oleh Renzio dan dia sangat sustain sekali di depan. Waduh, Om Wawa ditabrak dong Wild Charge ini. Dia ada sebuah invasi yang akan dilakukan tapi ternyata tidak. Mereka tahu ini Ya udah. masih belum cukup nih kalkulasi Iya. damage yang kita miliki karena Falling Star Moon yang langsung aja mengejar ke arah itu Max ya berhasil untuk kabur tapi Cano terkurung seorang diri kata ternyata tidak karena ada Renzio juga yang bersama dengan Dirija. Tiki kita bisa-bisa langsung menghilang dengan sangat cepat untuk groknya. Malah untuk kali ini kita lihat aja dari pergerakan Masyanya masih bisa menyelamatkan diri sementara untuk Ryzen yang mulai masuk ke bagian dalam dan juga Popoleng Kupa berhasil didapatkan. Ada lagi satu otot berhasil dihancurkan dan langsung untuk kali ini dengan Pestare udah menghilang di bagian midnya. Mereka mendapatkan tambahan point kill plus ada satu defense yang semakin terbuka. Sementara itu untuk 2 player ini mencoba untuk mengejar juga ke arah E2 Max. Ya, sini tergantung dari Nats. Yang dimana memang mereka harus mengorbankan satu buah base turret. Tapi Ya. mereka sustain banget untuk tetap melakukan team fight. Waduh. Ini dia Demon Knight ya masih berhasil selamat Om Wawa Ryzen-nya pun.
pulang lagi, energi nggak begitu banyak. Dan juga ada beberapa bantuan yang hadir untuk membantu tadi dari ke arah Demon Kite. Benar. Kembali reset positioning karena balik lagi Lordnya bakal respawn juga dan ini adalah Lord yang kedua. Masih cukup panjang sebenarnya karena rata-rata average time ketika dua tim PH ini bermain di angka 20 menitan. Ini masih panjang, masih panjang. Tinggal siapa yang membuat kesalahan juga atau blunder-blunder kecil yang bisa dipunish juga. Itu Max dapetin Divine Glaive agak sedikit lebih sakit nanti untuk damage yang akan dia belikan juga. Terutama dengan Downing Light-nya ya. Yang perih banget, sedangkan stack demi stack juga bakal dicari oleh Aqua karena dia butuh stack tersebut. Wow, iya. Stack akan dicari terus-terusan, tapi yang dicari lebih utama adalah Lord. Stealing Lord akan diusahakan oleh Demon Cat, sudah berhadapan dengan Renzio di arah belakang, mulai di backstep. Mencoba untuk mengamankan, mengusir mundur RSGPS, tak bisa untuk melawan kontes terhadap Lord yang didapatkan oleh Omega lagi dan lagi. Wah, itu Downing Light-nya ditembakin kena ke arah beberapa player dan ada satu flicker yang dikeluarkan oleh Light. Berarti itu akan menjadi informasi yang sangat baik yang bisa diambil oleh Omega. Mereka ingin menabrak masuk, berarti tidak akan ada flicker yang sangat-sangat mengejutkan. Karena kita sering banget ngelihat ada flicker, ada Tyrant Rage. Dan sementara RGPS mereka dalam defense mode dengan pertahanan yang sedang diuji oleh Omega terus-menerus nggak berhenti untuk melakukan pressure terhadap base milik RGPH. Mereka sedikit kewalahan dan perfect setup dari Light juga dibutuhkan. Ini benar-benar sangat-sangat dibutuhkan sekali walaupun flickernya nggak ada ya Bude ya. Tapi dari Lordnya di area mid udah mulai mendapatkan damage yang masuk ke arah tubuhnya. Sedikit demi sedikit mulai terkikis, sedikit demi sedikit mereka harus mulai masuk juga dan menabrak ke arah pemain-pemain dari SGPN. Karena Ematnya masih bertahan sejauh ini dengan Popol yang Kupa yang dia gunakan, tapi sedikit lagi darah. Udah ada Angri Kupa yang mulai siap untuk langsung menggigit ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Omega karena Natsnya belum mau lompat ke bagian depan. Sementara RGPH melakukan defense, Nats masih bisa bertahan. Sangwin keluar mencoba untuk dikastrak ke area belakang. Kelras jadi jackpot yang dapat oleh RGPH. Tapi base dalam masalah, ada minion yang masih harus disapu oleh RGPH. Mereka nggak bisa untuk mengejar dan datanglah Raizen dengan cutthroat yang on point. Nats tak bisa lebih bertahan, tapi Raizen memilih untuk pulang dan menyudahi peperangan di area base milik RSGPH. Wow, cepat banget tadi kehadiran dari Raizen untuk bisa mendapatkan dan itu adalah Nats. Mereka tidak ingin pulang, Bude. Enggak mau pulang, mau dilanjutin. Tapi Batfleet sudah dibuka, hadir lagi Raizen menggasrak Aqua, dikejar-kejar kemanapun dia berada dan memilih untuk kabur. Dengan steel cable yang dimiliki, masih bisa bertahan, tapi dengan adanya WhatsApp serudukan maut di area base-nya. RGPS bisa mempertahankan base yang tersisa dengan separuh HP saja. Wow, memaksakan keadaan dan membuat malah mereka yang kehilangan. Ya, tapi Itu Max-nya. sekehilangannya dari Smart Omega sendiri ini nggak terlalu jauh karena mereka berhasil untuk dapetin base turret dari Gundul. sisi. Iya benar, dari sisi situasi semuanya juga item-itemnya mereka tetap lebih unggul dibandingkan dengan RG sendiri. Dan untuk replaynya ini dia dimana memang cukup chaotic yang terjadi di dalam base dari RSG, tapi ternyata bisa ditahan juga Popol Kupanya dari si Eman masih sanggup untuk mundur ke belakang kembali ke base ya untuk regen. Dan ini ya kita kembali ke reset, ke posisi reset lah. Karena masuk ke dalam menit yang ke-20 dengan Evolve Lord, dengan item yang sudah selesai. Dua-duanya mereka masih ada di dalam permainan ini. Yap, nih Demon Kite pun masih bisa mempertahankan diri tapi Downing Light udah hadir lagi itu Max untuk kali ini. 0-1-3 KDA yang dia punya. Siap untuk membantu rekan-rekannya lagi, tapi Renzio di tengah. Nats pun harus pergi ke area yang berbeda. Light memimpin rekan-rekannya menjadi orang terdepan, melindungi pula, menahan damage yang akan masuk. Tapi barusan ada Raizen terbang ke bagian atas, berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah, tapi sepertinya agak cukup sulit untuk kali ini bisa menumbangkan langsung ke arah Nats. Iya, di mana Natsnya dia bisa mau ngejauhin dari segi minion supaya mereka bisa fokus nih untuk kontes ke arah Lord. Tapi minion akan terus menggerus di saat RGPH harus menanggulangi dari segi Lordnya. Wah, itu ketinggalan sendiri Demon Kite-nya dong. Coba lihat damage yang masuk ke arah tubuhnya, di mana Demon Kite hanya menyisakan sedikit lagi SP. Tapi mereka masih bisa bertahan di bagian belakang, ada bad impact, bad fist-nya belum ada sejauh ini. Ada Sangwin Claw pula, Renzio memiliki ke arah mana, akan Renzio bisa selamat di mana Natsnya melihat diri dan juga keadaan dari Masya. Masya langsung dijogetin, Masyanya menghilang dan Caknula akan mendapat giliran. Selanjutnya mau kemana deh? Akan langsung dijogetin oleh Nats, tapi Caknu masih bertahan. Iya, hanya Renzio aja yang menjadi korban. Tadi padahal nyaris aja loh Demon Kite jadi korban. Tapi sayangnya barirnya ada celah sedikit. Dia nyelip lewat kanannya tadi. Bisa pulang jalan kaki. Aku karet katanya. Aku tidak terlihat. Aku tidak punya Aku bisa tulang. menembus. Wow, Dewi Fortuna berada di Demon Kite
Dengan satu celah kecil dia masih bisa selamat, tapi Lord masih akan menjadi sasaran utama bagi kedua tim. Bergesekan satu sama lain, berusaha untuk menaklukkan Lord. Caknu menjadi frontliner, agak sedikit tipis, tapi Nats dalam bahaya, nyaris saja dia ditumbangkan, masih bisa kabur selamat. Sementara Lord berada di genggaman dari RSGPH. Satu retri akan menutup dan itulah dia. Lord pertama untuk RSGPH. Oke, mereka punya kesempatan ditembak Donilai, tapi Ryzen berusaha untuk bisa melakukan split push tapi masih gagal sejauh ini. Iya, berusaha untuk memainkan gameplay mereka dengan split push strategi. Adanya Ryzen, adanya Renzio. Sebenarnya RSGPH mereka harusnya kewalahan, tapi dengan kontrol yang baik mereka menahan. Ini Lord yang sangat berharga tentunya. Benar. Dan juga wave management dari minionnya. Iya, dikapruk Lung. Batfish juga udah dibuka. Mencoba untuk maju ke area depan dengan dua serudukan maut. Renzio sebagai eksekutor. 1 poin kill sudah didapatkan. Dari RGPH akan dipukul mundur Demon Kite lah yang tumbang. Iya. Ini lightnya mau ke mana? Karena lightnya terkena Infinite Mystic. Phil nyangkut lagi, ada flicker dikeluarkan. Bad Impact di bagian belakang pula. Renzio terlalu berani dikejar oleh Kupa. Ditembak lagi. Ada Nats lompat dengan Falling Star Moon-nya. Belum ada damage yang berhasil diantarkan tapi mendadak. Coba lihat itu max damage-nya, ampunan. Hei, sakit pisan. Ya sakit Paul, apalagi kombinasi wombo combo combro dari Mystic Field ditambah dengan wild shard tadi. Itu gempurannya keras banget tapi belum berhenti di situ. Rupanya tertinggal di belakang Nats terpanis. Omega nggak mau ngelepasin dominasi yang sudah mereka miliki. Satu saja yang keluar, satu saja yang tertinggal bisa dipanis oleh tim Omega. Mereka ngedapetin dengan pasti Nats, satu player yang bisa untuk mirroring Ryzen udah ditanggulangi. Jadi untuk beberapa detik kemudian, 40 detik tanpa adanya Nats, Ryzen akan semakin bebas. 3 lane-nya bisa diatasi oleh tim Omega. Ya ini pertahanan sih, untuk RSG masih dibangun ya oleh dia juga. Tapi Nats yang tebel banget, ternyata kalau memang semua source skill dilempar ke dia bisa tumbang. Iya. Tapi teman-temannya juga udah di belakang nggak bisa buat ngekontes lagi kan. Udah nggak bisa buat counter inisiasi, udah nggak bisa membalas. Dan kembali lagi nih, serangan yang dibangun oleh Smart Omega. Yap. Sedikit lagi nih kesempatan mereka bisa langsung mendapatkan kemenangan. Karena Demon Kite berjuang seorang diri di bagian tengah. Masih bisa pulang tapi Lightnya mendapatkan sebuah punishment hingga membuat untuk Omega menyabakkan kedudukan.